Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang anak-anakku calon siswa baru SMA Negeri 2 Ngawi tahun pelajaran 2020-2021. Marilah kita sejenak mengucapkan puji syukur alhamdulillah karena atas rahmat dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala kita dapat bersua di sini dalam kegiatan MPLS SMA Negeri 2 Ngawi tahun 2020-2021. Nama saya Utami Saptorini, salah satu pengajar dari SMA Negeri 2 Ngawi. Saat ini saya akan membawakan materi yaitu belajar efektif dan pendidikan karakter. Fokus, ikuti dengan baik, karena nanti di akhir materi saya akan menyampaikan tagihan yang harus anak-anakku semua laksanakan. Mari kita saksikan. Baiklah, kita mulai dari poin yang pertama, yaitu tentang belajar efektif. Supaya kita mempunyai gambaran tentang langkah-langkah dan strategi-strategi untuk melaksanakan pembelajaran efektif, tentunya yang tidak kalah pentingnya anak-anak peserta didik wajib mengerti tentang pengertian belajar efektif. Belajar efektif adalah proses belajar mengajar yang berhasil guna dan proses pembelajaran itu mampu memberikan pemahaman, kecerdasan, ketekunan, kesempatan, dan mutu atau kualitas yang lebih baik, serta dapat memberikan perubahan perilaku dan dapat diaplikasikan atau diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga hasilnya nanti dari pembelajaran itu akan dapat menghasilkan sumber daya manusia yang unggul. Kita akan bahas satu persatu tentang strategi-strategi belajar efektif yang harus dilaksanakan oleh peserta didik. Di pemahaman tentang pengertian dari pembelajaran efektif, akhirnya peserta didik diharapkan mampu mempunyai langkah-langkah strategi belajar efektif, yang mana pada kali ini kita sampaikan ada 7 yang paling urgent atau penting untuk dilakukan oleh peserta didik. Yang pertama, peserta didik diharapkan mampu membuat perencanaan yang baik. Kemudian yang kedua, peserta didik mendengarkan penjelasan dari guru dengan baik dan aktif. Yang ketiga, diharapkan peserta didik tidak malu untuk bertanya. Kemudian yang keempat, selalu mau melakukan pengulangan pelajaran yang sudah diajarkan. Kemudian langkah yang kelima, sering-seringlah melakukan latihan atau praktis. Kemudian yang keenam, gunakan media dan sumber-sumber belajar yang relevan. Dan yang ketujuh, yang paling penting adalah peserta didik selalu diharapkan dalam kondisi fokus dan melaksanakan disiplin waktu belajar. Untuk kinerja perencanaan yang baik bagi peserta didik, yang paling penting adalah mereka mampu membuat jadwal kegiatan belajar yang mana jadwal ini harus dipatuhi dan dilaksanakan dengan baik. Kinerja yang kedua adalah peserta didik membuat target pencapaian nilai di tiap-tiap mata pelajaran. Target ini penting karena hal ini adalah bekal utama untuk bisa memotivasi diri untuk melakukan yang terbaik dalam kegiatan pembelajaran. Pada waktu kegiatan KBM, siswa wajib mendengarkan penjelasan dari guru dengan baik dan aktif. Dalam kegiatan ini ada banyak kendala, salah satunya adalah adanya kelompok siswa yang heterogen. Sehingga dalam kondisi ini hindari merusak suasana berlangsungnya KBM. Siswa diharapkan kooperatif dalam kegiatan KBM. Peserta didik juga diharapkan mampu mengimbangi jalannya KBM dengan menunjukkan keaktifannya dan meleburkan diri dalam setiap proses pembelajaran. Di dalam proses pembelajaran pasti akan muncul masalah dan kesulitan. Diharapkan siswa jangan malu untuk bertanya. Masalah atau kesulitan dalam proses pembelajaran adalah hal yang wajar. Tentunya manakala itu terjadi, segeralah mencari solusi. Yang paling sederhana adalah memperbanyak diskusi dengan teman atau langsung bertanya kepada narasumber, yaitu guru yang bersangkutan. Pengulangan adalah hal yang sangat penting.
karena pengulangan ibarat mengasah mata pisau. Makin diasah akan makin tajam, makin sering mengulang akan makin sempurna pemahaman kita terhadap materi pelajaran. Pengulangan adalah hal yang sangat penting, karena pengulangan ibarat mengasah mata pisau. Makin diasah akan makin tajam, makin sering mengulang akan makin sempurna pemahaman kita terhadap materi pelajaran. Jika kita sudah paham karena sudah cukup sering mengulang, lebih sempurna lagi jika siswa melakukan praktis atau latihan-latihan untuk nantinya akan bisa menjadi tolok ukur mereka sejauh mana daya serap mereka dalam penguasaan kasus-kasus di tiap-tiap mata pelajaran. Untuk bisa melengkapi kegiatan peserta didik dalam kegiatannya, tentunya mereka tidak cukup mengandalkan satu dari narasumber saja. Informasi dari guru saja tentunya amatlah kurang. Karena di era teknologi seperti sekarang, terdapat banyak sekali sumber belajar yang bisa diakses dari media online. Misalnya video pembelajaran, audio visual, atau bahkan game pembelajaran. Jika semua strategi yang ada sudah kita siapkan, siswa masih mempunyai satu jurus kunci, fokus dan disiplin. Dua kata sederhana tapi sulit untuk dilaksanakan. Fokus, tidak mudah terpecah konsentrasi. Disiplin, patuh, dan mentaati komitmen yang sudah dibuat. Baiklah, kita masuk pada poin yang kedua, yaitu pendidikan karakter. Untuk menjadi peserta didik yang unggul, tentunya tidak cukup dengan pandai. Disinilah pentingnya pendidikan karakter kita bahas. Untuk membangun karakter, tentunya kita wajib mengerti apa itu pendidikan karakter. Pendidikan karakter adalah pendidikan budi pekerti plus, yaitu yang melibatkan aspek pengetahuan atau kognitif, perasaan atau feeling, dan tindakan atau action. Pentingnya pendidikan karakter dapat kita rangkum dalam beberapa realita seperti yang disampaikan, yaitu hasil studi Dr. Marvin Borgquist dari University of Missouri St. Louis menunjukkan peningkatan motivasi siswa sekolah dalam meraih prestasi akademik pada sekolah-sekolah yang menerapkan pendidikan karakter. Kelas-kelas yang secara komprehensif terlibat dalam pendidikan karakter menunjukkan adanya penurunan drastis pada perilaku negatif siswa yang dapat menghambat keberhasilan akademik. Kemudian faktor-faktor resiko penyebab kegagalan anak di sekolah ternyata bukan terletak pada kecerdasan otak, tetapi pada karakter, yaitu rasa percaya diri, kemampuan bekerja sama, kemampuan bergaul, kemampuan berkonsentrasi, dan rasa empati, serta kemampuan komunikasi. Untuk membangun karakter peserta didik, kita bisa bersinergi dengan menerapkan 9 pilar karakter yang berasal dari nilai-nilai luhur universal, yaitu yang pertama, karakter cinta Tuhan dan segenap ciptaannya. Hal ini berhubungan dengan sikap religius, taat beribadah sesuai dengan agamanya. Yang kedua adalah kemandirian dan tanggung jawab, tercermin dalam sikap sehari-hari dalam melaksanakan kegiatan di sekolah dan di rumah. Pilar yang ketiga adalah kejujuran dan amanah. Hal ini juga dapat dilihat dari aplikasi kesehariannya. Jujur dan amanah intinya jauh dari kinerja curang. Pilar yang keempat adalah hormat dan santun. Karakter ini wajib dimiliki dan penting bagi peserta didik, karena dalam proses pembelajaran mereka sering berhadapan dengan orang yang lebih tua, misalnya guru dan tenaga kependidikan yang berada di sekitar sekolah. Pilar yang kelima adalah dermawan, suka menolong, dan gotong royong. Untuk poin karakter ini harus disikapi untuk hal-hal yang positif, misalnya dalam hal membantu teman yang kesulitan dalam belajar, kemudian gotong royong dalam kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah. Pilar yang keenam adalah rasa percaya diri dan bekerja keras. Peserta didik harap mempunyai karakter tersebut agar tidak mudah menyerah dalam setiap menghadapi kesulitan. Pilar yang ketujuh adalah kepemimpinan dan keadilan. Semua peserta didik mempunyai kesempatan untuk menjadi pemimpin, sehingga jiwa kepemimpinan wajib diasah sejak dini. Pilar yang kedelapan adalah baik dan rendah hati. Karakter ini penting agar kita tumbuh menjadi orang yang dicintai banyak orang. Kemudian pilar yang terakhir adalah karakter toleransi, kedamaian, dan kesatuan. Kita harus bisa berbagi dengan kepentingan orang lain.
Dengan toleransi yang tinggi, tentunya kita bisa menciptakan suasana yang damai dan kesatuan pasti akan terjaga. Bagaimana anak-anakku? Semua materi sudah bisa Anda ikuti semuanya? Terserap semuanya? Oke, untuk tagihan tugasnya, dengarkan baik-baik. Anda wajib membuat resume tentang materi yang saya sampaikan tadi, kemudian nanti harus diserahkan kepada pembimbing MPLS kalian masing-masing. Saya ulangi, silahkan membuat resume tentang materi yang saya sampaikan, kemudian silahkan nanti Anda kumpulkan kepada pendamping kalian masing-masing. Demikianlah anak-anakku materi yang saya sampaikan tadi berkaitan dengan belajar efektif dan pendidikan karakter. Semoga bermanfaat dan akan menambah semangat kalian untuk bisa menjadi bagian dari Semada dan akan membawa Semada menjadi sekolah, lembaga pendidikan yang unggul dalam prestasi, unggul dalam akhlak, dan unggul dalam karakter. Selamat menjadi siswa baru di SMA Negeri 2 Ngawi. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.